What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul In the House. Film ini menceritakan tentang seorang siswa yang tertarik dengan emaknya sahabatnya. Dia pun melakukan berbagai cara untuk bisa menjajal serabi lepit milik si tante. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang guru sastra bernama Jerman. Sebelum liburan sekolah, dia ngasih tugas ke murid-muridnya untuk menulis kegiatan mereka di akhir pekan. Lantas begitu liburan usai, tugas itu pun kini tengah diponten oleh Pak Deh Jerman. Banyak banget murid yang dapet C dan D karena ceritanya yang kurang di mata dia. Hingga akhirnya ada satu cerita yang membuat Jerman sangat tertarik dengan alur ceritanya. Murid itu bernama Cloud. Dia pun membuat cerita bahwa di liburan kali ini dia mendapat teman baru yang bernama Rafa. Suatu hari ketika pulang sekolah, Cloud melihat Rafa yang dijemput sama mamahnya yang gurih banget itu cuy. Nah kebetulan tahun ini mereka sekelas. Alhasil ditemanilah si Rafa sama si Cloud ya kan. Dan di sini akhir tugas pun ditulis dengan kata lanjut part 2. Nah karena penasaran, Jerman pun ngasih nilai A karena memang tulisan sastranya Cloud ini juga bagus banget cuy. Singkat cerita, seminggu kemudian ketika di kelas, Jerman ngasih tugas cerita lagi nih. Di sini setelah selesai kelas, Cloud ternyata udah menyelesaikan tugasnya itu. Begitu dicek ternyata itu adalah lanjutan part 2 yang kemarin cuy. Ceritanya pas pulang sekolah, Cloud pergi ke rumah Rafa dengan alasan ingin belajar kelompok bareng. Diperkenalkanlah Cloud dengan ibunya Rafa. Sejauh ini harapan Cloud pun masih berjalan sesuai dengan yang diinginkannya. Cloud pun gak berkedip ngelihat Mama Rafa, dan dia pun mulai memantau Mama Rafa yang akrab disapa Esther itu. Dia pun akhirnya sadar kalau hobinya Esther adalah mendekor ruangan, dan setelah itu cerita pun kembali bersambung. Nah di sini karena saking tertariknya, Jerman pun ngasih tahu cerita itu ke Jenny istrinya. Tulisan sastranya bagus meskipun ceritanya mengandung konten dewasa. Lantas keesokan harinya, Jerman duduk bareng dengan Cloud. Dia ngasih tahu cara menjadi penulis yang baik dengan alur cerita yang menarik. Dia bahkan sampai ngasih buku-buku koleksinya agar Cloud bisa mencontoh penulis-penulis favoritnya. Cloud pun senang banget dapat hadiah dan dukungan moral dari gurunya itu. Lantas setelah itu Cloud pun memberikan cerita sambungan pada Jerman. Suatu malam mereka nonton pertandingan basket sama keluarga Rafa. Di sini dia duduk tepat di sebelah Esther. Esther lagi fokus membaca sebuah majalah. Karena duduknya deketan, Cloud pun bisa menghirup wangi parfumnya Esther. Lalu begitu lagi asik nonton, bapaknya Rafa dapat telepon dari kantor dan dia diberi arahan untuk menemui sebuah pertemuan. Hari demi hari berlalu, Jerman pun terus ngasih masukan pada Cloud untuk jadi penulis yang hebat. Di sini Jerman bertanya apakah tulisannya nyata. Ternyata selama ini Jerman ngira bahwa tulisan Cloud hanyalah buatan semata. Dan sebenarnya Cloud menulis cerita itu sesuai apa yang dia alami. Jerman yang mendengarnya pun jadi makin suka dengan Cloud, sekaligus penasaran dengan cerita berikutnya. Kembali ke cerita, secara nggak langsung di sini Cloud menjadi guru buat Rafa, selalu ke rumahnya buat ngajarin fisika dan matematika. Cloud hari itu sengaja ngasih soal yang susah buat diselesain. Dia kemudian turun ke bawah dan melihat Esther dan Paksu yang lagi berdebat. Ceritanya Esther mau minta uang tambahan buat ngedekor rumahnya. Sementara itu suaminya yang udah jenuh kerja mau resign dari kantor dan bikin usaha sate taichan. Lanjut begitu mau pulang, Cloud kembali mendengar percakapan Esther dan suaminya. Dan dia bilang kalau dia mulai curiga dengan Cloud karena terus-terusan datang hampir tiap hari. Si suaminya ini pun menyarankan buat panggil guru privat aja buat anaknya kalau emang Rafa membutuhkannya. Jadi si Cloud ini ya secara nggak langsung diusir lah. Esoknya Cloud ngasih tahu ke gurunya dan cerita kalau dia nggak bisa lanjutin ceritanya karena ibunya Rafa bakalan nyari guru les buat doi kalau nilainya jelek. Dan Cloud pun bakalan dilarang buat datang ke rumahnya.
Tentu aja German gak mau ceritanya berakhir dengan sangat membagongkan, dimana diam-diam German mengambil soal ujian matematika di loker para guru dan kemudian mengkopinya. Cloud dan Rafa pun langsung mempelajari soal itu. Lantas pada minggu depannya ketika ujian berlangsung, mereka pun dapat mengerjakan soal dengan mudah. Rafa dan Cloud pun dapat nilai tertinggi di kelasnya, yang membuat orang tuanya bangga banget sama pertemanan mereka. Esther pun auto senang karena anaknya jadi pinter setelah berteman dengan Cloud. Suatu hari Cloud udah tahu nih kalau Rafa dan bapaknya bakalan latihan basket hari itu. Setelah mereka pergi, Cloud pun langsung bergegas menuju ke rumah Rafa. Saat itu dia pun langsung bilang kalau bukunya tertinggal di kamar Rafa. Tentu aja Esther langsung menyuruh Cloud untuk masuk. Singkatnya begitu buku udah di tangan, Cloud mulai membahas anting Esther yang katanya sama dengan milik ibunya. Namun sayang ibunya udah pergi ninggalin dia sejak lama dengan nada bicara yang melemah. Akhirnya dengan sifat keibuannya Esther pun mulai memperhatikan Cloud. Dan mereka kini terlihat makin akrab. Apalagi Cloud ternyata nggak hanya tertarik dengan sastra, namun juga dengan seni lukis. German makin suka dengan tulisan Cloud. Di sini karena terlalu fokus, dia sampai lupa buat ngelakuin sunnah tiap malam Jumat sama istrinya. Untuk ngerayain nilai Rafa yang membaik, Cloud diundang untuk dinner di rumah mereka. Kedekatan Cloud dengan keluarga Rafa pun jadi makin dekat. Supaya bapak dan anak ini nggak curiga dengan kedekatan dia dan Esther, Cloud pun akhirnya gabung sesekali untuk latihan basket dengan Rafa dan bapaknya, yang membuat mereka jadi makin semangat latihan. Suatu hari ketika di kelas, German sengaja menyuruh Rafa untuk menceritakan tulisannya di hadapan teman-temannya. Dia pun dengan malu-malu menceritakan persahabatannya dengan Cloud. Di sini karena tulisan sastranya yang kurang, dia pun jadi kena ledek sama teman-teman di kelas. Hal itu pun ngebikin Rafa jadi malu banget, dan tentunya Cloud selalu mengambil kesempatan di balik kesulitan Rafa. Dia lantas nyuruh Rafa untuk mempermalukan German dengan bikin artikel di koran tentang guru yang suka mempermalukan anak didiknya di depan kelas. German pun setuju dengan masukan dari Cloud karena itu semua bertujuan untuk ngebikin tulisannya jadi makin seru. Namun begitu artikel Rafa terbit di koran, nampaknya hal itu berdampak pula di kehidupan German secara nggak langsung. Dia pun kena tegur sama kepala sekolah. Udah gitu bapaknya Rafa juga ikut datang ke sekolah. Rafa pun senang karena rasa malunya udah impas. Cerita kemudian berlanjut. Malam itu tiba-tiba hujan deras dan gak kunjung berhenti. Cloud diminta sama si bapak untuk nginep aja malam ini. Cloud tentunya udah menanti-nanti tawaran ini sejak lama. Cloud kemudian diantar ke kamar tamu dan juga ditawarin pakaian ganti milik Rafa. Nah di sini bangkainya nih, tiba-tiba aja si Rafa Cloud dan langsung salting seketika. Cloud pun bingung apa maksudnya, tapi ya dia juga senang-senang aja karena dia punya bahan tulisan yang makin gila setiap harinya. Lalu begitu tiba di jam tidur, Cloud pun turun dan dapat pemandangan indah di mana Esther lagi berpusreng ketika itu. Cloud pun benar-benar makin tergila-gila dengan Esther setelah melihatnya tanpa benang sehelai pun. Tulisan Cloud selalu diberikan ke German setiap ada kesempatan. Tulisannya juga dibaca sama Jenny istrinya. Mereka sama-sama suka dengan tulisan itu. Namun tulisan itu juga lah yang membuat hubungan German dan Jenny jadi ikut merenggang. Suatu malam Cloud melihat Esther dan suaminya yang lagi berdebat, di mana si bapak ketahuan sama lagi di bar. Dia pun ngeles dan bilang kalau dia cuma nemenin kliennya doang. Namun meski udah dijelasin, Esther nampaknya tetap nggak percaya pada sang suami. Nah di sini ketika si bapak lagi keluar buat nenangin amarahnya, Cloud dengan pedenya muncul dan ngasih secarik surat kepada Esther dan lalu pergi dari sana. Lantas pada keesokan harinya, ternyata isi tulisan itu adalah puisi indah karangan Cloud yang bahasa sastranya sangat meluluhkan Esther. Dan saat itulah Esther pun membuka diri dan mereka pun mulai bersilat lidah sembari Cloud memainkan jarinya ke serabi lepit milik Esther. Namun bangkainya saat itu Rafa melihat mereka yang lagi benar-benar
Nih cuy, setelah selesai, Cloud pun kembali menulis ceritanya dan dia sedikit menambahkan cerita palsu sebagai daya tarik. Esoknya mereka pun bertemu di sekolah. Jerman bilang kalau Cloud sebaiknya berhenti menulis cerita sungguhannya karena ini udah terlalu jauh katanya. Namun di sini Cloud bilang kalau dia nggak mau menghentikan ceritanya. Sepulang sekolah, Cloud dan Rafa bertemu. Rafa marah karena sahabatnya satu-satunya udah menodai ibunya. Di sini Cloud pun akhirnya berterus terang bahwa kedekatan mereka hanyalah untuk keperluan karya sastranya. Cloud juga menyinggung Rafa yang punya kelainan selera. Rafa yang kesal lantas langsung membogem Cloud. Cloud yang kesal pun gak tinggal diam. Dia bergegas ke rumah Esther dari pintu belakang. Esther yang melihatnya pun langsung menuju ke arahnya. Esther pun tersenyum manis ketika Cloud mengatakan kalau dia kepingin tinggal bareng dengan Esther. Udah gitu Cloud juga meminta Esther untuk ninggalin Rafa dan Pak Sugeng. Mereka lantas duduk di sebuah kursi dan Esther ngasih tahu kalau dia sekarang lagi tekdung dan mereka bakalan pindah negara karena Pak Sugeng dapat kerjaan baru di Cina. Setelah berterima kasih, Esther pun balik ke rumahnya. Cloud sangat terpuruk karena cita-citanya kini gagal diraihnya. Keesokan harinya, Cloud memutuskan untuk berhenti dari sekolah. Dia merasa udah cukup punya banyak pengalaman untuk bertahan hidup. Dia pun menuju ke rumah Jerman untuk ngambil buku-bukunya. Kebetulan hari itu hanya ada Jenny. Cloud yang gak mau ceritanya berakhir dengan menuliskan rasa sedihnya, akhirnya mulai berpikir ulang. Lalu ketika lagi makan siang, Cloud cerita ke Jenny kalau Jerman sangat ingin memiliki anak. Namun istrinya mengalami masalah kandungan. Mendengar itu, Jenny pun merasa bersedih karena hal ini seharusnya nggak diumbar-umbar kemana-mana. Setelah itu Cloud pun nulis cerita lagi dan berbohong kalau dia dan Jenny udah pernah melakukan perpusrengan duniawi. Di lain sisi, ternyata Rafa lapor kepala sekolah kalau Jerman mengambil soal ujian matematika dan membagikannya kepada Cloud. Hari itu juga kepala sekolah pun memutuskan untuk memecat tanpa hormat sedikit pun. Begitu sampai di rumah, Jerman yang dipecat menemukan tulisan milik Cloud yang seketika langsung membuatnya jadi makin hancur. Cloud lagi-lagi berhasil mempermainkan pikirannya hingga akhirnya di antara Jerman dan Jenny pun terjadi cekcok yang cukup berat. Singkat cerita, beberapa bulan berlalu, terlihat Jerman yang lagi duduk sambil menatap ke arah apartemen. Cloud pun datang nyamperin mantan gurunya itu. Walaupun tulisan Cloud udah ngebuat hidupnya berantakan, dia tetap merasa kalau Cloud adalah penulis hebat yang sangat berbakat. Cloud pun bilang dengan ilmu sastra yang dimiliki Jerman dan keahlian Cloud dalam bergaul dan juga menuliskan cerita, mereka bisa membuat novel kisah nyata yang dijamin gak bakalan membagongkan. Dan setelah itu, film pun selesai.